Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat Bapak Kriswanto dan Pak Widi Hidayat sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Naili Shifa dan ada Mas Hamas dan ada Mas Hilmi. Sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Di sini kami akan membahas mengenai perancangan modifikasi penggunaan teknologi kincir air sebagai alat penyimpanan energi listrik untuk keadaan darurat. Latar belakang sendiri dari perancangan ini, yang mana kincir air merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan energi listrik yang memanfaatkan aliran air, yang mana air tersebut menggunakan air sungai dengan aliran deras ataupun air terjun, yang kemudian disalurkan ke generator sehingga menciptakan energi listrik. Kincir air sudah banyak digunakan di Indonesia, yang mana terutama di daerah-daerah yang belum atau masih kurang dalam suplai listrik dari negara. Banyak daerah yang sudah memanfaatkan kinerja kincir air ini sendiri, namun penggunaan kincir air di beberapa daerah di Indonesia masih terbilang sederhana. Terkutip dalam buku PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, panduan lengkap membuat sumber energi terbarukan secara swadaya ini disampaikan. Prosedur pengelola DAS mikro melalui pengembangan pemanfaatan hasil air untuk masyarakat sekitar hutan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Air yang nantinya akan mengalir dengan kapasitas tertentu yang akan disalurkan dengan ketinggian tertentu melalui pipa pesat menuju rumah instalasi atau powerhouse, yang mana dari ini kami melakukan penelitian perancangan ini bertujuan untuk membuat cadangan listrik tenaga kincir air yang digunakan dalam keadaan darurat. Untuk tujuan perancangan ini sendiri, sebelum melaksanakan perancangan, dari kami memiliki tujuan yang ingin dicapai, di antaranya yang pertama, memodifikasi air yang sering digunakan pada umumnya dengan menambahkan penyimpanan energi atau energy saver. Yang kedua, perhitungan debit air, putaran kincir, putaran generator, ada tegangan arus, serta daya output generator dan torsi dalam pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, dengan meminimalisir pemanfaatan pembangkit listrik secara modern. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama dapat dimanfaatkan dan menguraikan potensi energi air dari aliran air. Yang kedua, dapat digunakan di daerah pinggiran kota yang sudah mendapat suplai listrik dari pemerintah dan daerah yang banyak sungai namun belum memanfaatkannya. Dan yang terakhir, dapat disimpan dan digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hilmi. Oke, untuk selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah analisis produk. Sebelum penulis melakukan perancangan tersebut, kami dari kelompok beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain mempertimbangkan pemanfaatan bagi masyarakat dengan matang karena sangat berpengaruh dengan daya tarik manusia untuk menerapkan produk perancangan ini. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahannya yaitu 1 besi stainless, 2 besi pipa, 3 besi penjaga kecil, 4 lempengan besi, 5 laker, 6 energi saver, 7 batu baterai atau bisa digunakan aki, kemudian yang ke-8 generator, 9 pengukur waktu, 10 multitester, 11 takometer, dan 12 alat bantu perbengkelan lainnya. Lanjut.
Mohon maaf, Mbak, itu slide-nya belum ganti. Nah, dan selanjutnya metode penelitian yang digunakan. Berdasarkan analisis di atas, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan metode perancangan French. Hal ini dikarenakan metode French kami nilai memiliki proses yang jauh lebih simpel dan mudah untuk dipahami daripada metode yang lain. Pelaksanaan kegiatan pembuatan kincir ini melibatkan masyarakat. Untuk prosesnya sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama survei lokasi sungai atau rokan tempat pemasangan kincir air. Kemudian yang kedua pembuatan desain kincir airnya. Ketiga, mencari sumber atau referensi tentang pembuatan dan pengujian kincir air untuk pembangkit listrik. Kemudian yang keempat, menentukan peralatan yang digunakan dalam pembuatan dan pengujian yang dibutuhkan. Yang kelima, mencari bahan-bahan atau material yang digunakan untuk pembuatan kincir air. Lanjut. Nah, kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan diameter ukuran kincir. Kemudian yang kedua, membuat pelampung atau ponton untuk sebagai tempat instalasi kincir air. Kemudian yang ketiga, pembuatan poros untuk kincir dan bearing. Yang keempat, pemasangan dan pengelasan sudut-sudut kincir pada diameter poros kincir. Kemudian yang kelima, pemasangan puli pada as poros untuk sabuk. Yang keenam, pemasangan kincir air pada pelampung. 7, pemasangan transmisi dari kincir ke generator. Yang kedelapan, mengamati proses kerja dari kincir. Dan kesembilan, menguji alat yang telah dipasang. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui kondisi instalasi bekerja secara maksimal atau tidak, sehingga pemanfaatan bisa lebih optimal untuk masyarakat. Di samping itu, masyarakat akan diberi pelatihan pengetahuan operasional dan perawatan dari peralatan kincir air tersebut, sehingga program penerapan teknologi yang dilakukan benar-benar efektif dan maksimal. Untuk selanjutnya kan diteruskan oleh Mas Hamas, silakan. Ya, untuk selanjutnya ada bab 3 ya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi kincir air. Roda kincir berfungsi untuk menerima gaya dorong arus air sungai yang akan diubah menjadi gerak putar poros roda kincir. Putaran poros ini akan diteruskan ke sistem transmisi untuk meningkatkan kecepatan putar yang selanjutnya diteruskan ke generator. Berikut rincian dari dimensi bagian-bagian kincir yang telah kami buat. Yang pertama, diameter kincir air adalah 60 cm, diameter sumbu 3 cm, untuk panjang sumbu sendiri ada 85 cm, ukuran kipas pada kincir 25 kali 10 cm, ukuran gear 6 dan 12. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa desain-desain per bagian ya. Yang gambar 1 itu kincir dan sumbu, yang gambar 2 gear, gambar 3 penyangga. Yang selanjutnya ada perancangan konsep. Perancangan konsep di dalam metode French, kebutuhan akan suatu alat akan langsung masuk ke analisis masalah. Hasil fase pertama proses perancangan yaitu penyusunan spesifikasi perancangan dan perancangan proyek menjadi dasar fase kedua, yaitu perancangan konsep produk. Spesifikasi perancangan berisi syarat-syarat teknis produk yang disusun dari kondisi penduduk yang dapat diukur dan dari hasil survei. Dalam perancangan ini, desain dibuat dengan menggunakan Inventor 2021 untuk mendesain gambar dan mengetahui kesetimbangan berat keseluruhan desain rancangan guna mengetahui desain dapat terapung sesuai harapan. Nah, di sini ada gambar untuk hasil akhirnya untuk modifikasi kincir air tersebut. Lanjut, Mbak. Dan yang terakhir, bab 4 penutup, kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada zaman ini manusia terus dituntut untuk selalu berinovasi agar dapat menciptakan dan mencari terobosan yang baru. Salah satu inovasi alat yang dapat
kita buat adalah kincir air sederhana ini. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk keadaan darurat yang dimana apabila mengalami listrik padam, kita tidak perlu khawatir karena bisa mengambil energi listrik cadangan yang ada di power saver kincir air ini. Hasil yang diharapkan dapat sebagai referensi selanjutnya yang berkaitan dengan kincir air yang mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi cadangan. Oleh karena itu, alat ini perlu dibuat guna meningkatkan peluang pemanfaatan energi yang tadinya terbuang menjadi berguna. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Naili Siva. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu mengenai penjelasan perancangan modifikasi penggunaan teknologi kincir air yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.